Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Davin Rizkullah. Sekarang saya ada di semester 4 Universitas Terbuka untuk di jurusan Sistem Informasi. Untuk NIM saya 0514511821 dan saya sekarang ada di UPBJJ Bandung. Di sini saya akan mempraktekkan untuk tugas 2 dari mata kuliah Jaringan Komputer, yang mana di dalam tugas 2 ini kita harus mempraktekkan beberapa komen yang berkaitan dengan jaringan ya. Saya akan langsung ke soalnya saja untuk tugas 2-nya. Nah, di sini untuk soalnya kita harus menjalankan beberapa 20 komen yang ada di sini ya, di list ini. Dari mulai CD sampai juga net ya. Lalu ini saya sudah coba komen-komennya di sistem operasi lain seperti di Windows ya, atau di Mac OS ataupun di Linux. Ini ada beberapa komen yang tidak bisa. Jadi komen-komen ini khusus untuk di Windows ya. Kalau di sistem operasi lain itu sepertinya akan ada beberapa yang tidak bisa. Kita langsung praktek saja. Pertama kita siapkan command line ya. Ini command line. Bisa dicari saja di start ini, kita cari CMD nih. Nah, nanti dibuka saja untuk program CMD-nya. Yang pertama mau kita praktekkan adalah untuk perintah CD ya, atau perintah CD ini digunakan untuk pindah-pindah direktori antara direktori satu dan direktori lainnya. Contohnya kita akan pindah ke direktori yang namanya itu musik di sini. Enter. Nah, kita berhasil pindah ke direktori musik yang ditandai dengan ininya sudah berubah ke direktori musik. Untuk kembali ke direktori sebelumnya kita bisa menggunakan CD titik 2 titik. Nah, ini sudah kembali ya. Lalu selanjutnya kita akan mempraktekkan perintah CLS atau clear screen, yang mana perintah ini digunakan untuk meng-clear screen CMD ini. Contoh kita akan praktekkan. Nah, CLS ketika kita menggunakan CLS, dia akan menghapus semua perintah sebelumnya dan kembali ke awal seperti awal. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan help untuk CLS ya. CLS slash tanda tanya. Nah, ini help-nya untuk CLS gitu. Jadi apa saja yang bisa dijalankan di CLS. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita bisa juga menggunakan help untuk dir ya. Jadi apa saja opsi yang tersedia dalam function dir ya. Dir. Nah, di sini ada opsi-opsi ya yang keluar di dalam function dir seperti ini ya. Jadi kita bisa tahu di dalam function dir ini apa saja sih yang bisa dijalankan seperti itu. Lanjut, setelah kita mempraktekkan komen-komen dasar, kita akan masuk ke komen-komen selanjutnya, yaitu seperti ipconfig dan sebagainya. Kita akan hapus dulu agar lebih rapi. Nah, hapus. Setelah kita hapus, kita akan masuk ke komen ipconfig, yang mana komen ipconfig ini akan menampilkan data-data dari alamat IP kita, subnet mask, di gateway dan sebagainya. Kita akan coba langsung saja ipconfig. Nah, di sini sudah tampil ya untuk data-data network kita. Lalu lanjut kita akan masuk ke dalam ipconfig/all, yang mana itu menampilkan data-data yang sama, cuma akan lebih lengkap ya. Kita coba. Nah, di sini datanya sama, kurang lebih data network, cuma akan lebih lengkap ya. Dari segi di sini akan muncul MAC address dan sebagainya. Lanjut, untuk yang selanjutnya kita akan menjalankan komen ipconfig help. Kita juga bisa tahu ya, di ipconfig ini bisa menjalankan apa saja ya, seperti yang sebelumnya kayak di CLS dan juga dir. Ini untuk menjalankan ipconfig help dan mengeluarkan apa saja option yang bisa kita jalankan di dalam komen ipconfig. Lalu selanjutnya kita akan menjalankan di sini ya, ada renew ya, renew IP4 adapter ya. Kita akan menjalankan yaitu dia akan sebelumnya kita akan menjalankan release dulu untuk nge-release IP yang kita pakai sekarang ya. Contoh jadi kita misalkan di sini punya IP. Nah, di contoh di sini kita punya beberapa IP dan kita akan lepaskan dengan ipconfig release ya.
Nah, di sini sudah berhasil kita menjalankannya. Jadi medianya disconnected semua ya, karena dia merilis IP yang sedang ada. Lalu kita akan membuat IP baru dengan menggunakan IP config renew. Nah, dia akan membuat IP baru. Nah, jadi kita akan mendapatkan IP baru dari adapter-adapter yang memang kita connect sebelumnya ya, untuk mendapatkan IP baru. Lalu selanjutnya kita akan menjalankan perintah IP config DNS, display DNS yang digunakan untuk melihat DNS resolver cache ya di komputer kita dan menyimpan hasil lookup DNS sebelumnya, sehingga komputer tersebut tidak terus menerus nanya nih ke server DNS-nya setiap kali mengakses alamat yang sama ketika komputer kita untuk mencoba terhubung ya. Kita akan coba ipconfig/display DNS. Nah, ini kosong ya kalau di sini ya, untuk ipconfig display DNS-nya. Lanjut, kita akan melanjutkan komen selanjutnya, yaitu ipconfig flush DNS. Ini untuk mengosongkan cache ya, dimana cache-nya agar kosong dari DNS yang disimpan dalam sistem kita. Kita coba ipconfig/flush DNS. Nah, ini flash atau menghapus data-data DNS server cache ya. Lanjut, di sini ada juga kita lanjutnya adalah menjalankan command ipconfig register DNS yang digunakan untuk mendaftarkan ulang nama komputer atau alamat IP ke server DNS terdekat yang telah dikonfigurasi. Ya, ini gunanya untuk merubah konfigurasi itu dan memastikan catatan DNS-nya itu selalu up to date ya. ipconfig register DNS. Nah, ini sudah berhasil requestnya, operation request elevation. Terus kita akan hapus dulu ya agar lebih enak dilihat. Kita lanjutkan CLS. Selanjutnya kita masuk ke ping. Ping ini adalah alat yang digunakan untuk menguji konektivitas ya. Akronim dari namanya itu paket internet gopher ya. Cara kerjanya dengan mengirimkan paket internet control message protocol ke alamat tujuan untuk menunggu balasannya. Jika ada balasan reply berarti koneksinya berhasil, jika tidak maka koneksinya gagal ya. Kita akan coba ping localhost kita. Nah, di sini ada reply, berarti berhasil menjalankan ping ya. Lalu kita juga bisa ping untuk DNS ya, seperti Google gitu, ke alamat IP, tapi harus IP-nya Google, tidak bisa DNS-nya gitu. Lanjut, kita akan menjalankan netstat. Netstat di sini digunakan sangat berguna untuk melihat statistik koneksi yang sedang aktif di komputer kita. Mirip kayak Task Manager kalau di Windows, tapi ini versi jaringan ya. Kita akan coba netstat. Nah, di sini terlihat ya apa saja active connection yang sedang dijalankan di dalam sistem kita atau komputer kita ya. Bisa dilihat di sini. Kita akan cut saja. Nah, di sini ada beberapa status ya, seperti established, time wait dan sebagainya. Lanjut, kita juga bisa menjalankan netstat A ya. Contoh seperti ini, netstat A. Nah, di sini active connection-nya apa saja bisa dilihat juga sama. Selanjutnya, kita akan menjalankan function tracer route ya, trace route ya, yang dimana ini kita bisa tahu jalur mana aja yang dilewati oleh paket data sampai tujuannya dengan menggunakan perintah trace route ini. Perintah ini melacak rute dengan mengirim paket seperti ping yang terus bertambah. Hasilnya adalah daftar router yang dilewati beserta waktu responnya. Ini juga berguna untuk mengidentifikasi di mana letak bottleneck atau masalah koneksi. Kita akan coba saja. Trace. Nah, contoh di sini kan trace, kita harus memasukkan hostnya apa.
Nah, kita akan coba ke trace www.google.com. Nah, di sini sudah jalan tracing root ke google.com ya. Nah, ini yang dilewati itu ini saja ya, dari mulai lokal kita terus ke alamat ini, lalu ke IP ini dan seterusnya. Jadi kita akan tahu mana saja yang kita lewati ketika kita menjalankan trace route Google ke google.com. Kita akan lanjutkan ke perintah petping. Petping ini adalah perintah yang lebih canggih lagi, menggabungkan fungsionalitas ping dan juga trace route ya. Petping ini nggak nunjukin rutenya saja, tetapi dia juga bisa menganalisis latensi, paket loss di sepanjang jalur yang kita lewati untuk ketika menjalankan petping ini ya. Ketika kita koneksi dengan yang lain. Kita akan coba petping ke Google lagi. Nah, di sini tracing route ya pertamanya karena dia menggabungkan ping dan tracing route. Nah, jadi kita tahu kelewat mana saja, maksimum HP-nya 30. Nah, seperti itu. Jadi dia akan menampilkan lewat mana saja seperti yang digunakan tracing route. Nah, kita akan lanjutkan ke selanjutnya. Selanjutnya kita akan melakukan praktik NS lookup atau name server lookup yang digunakan untuk alat berinteraksi dengan DNS. Bisa digunakan untuk mencari alamat IP yang terkait dari sebuah domain atau sebaliknya. Ini sangat penting untuk mendiagnosis ya masalah yang berkaitan dengan resolusi naming DNS tersebut. Coba kita lanjut NS lookup google.com. Nah, di sini kita bisa melihat google.com, ini addressnya ini dan sebagainya. Jadi kita tahu domain google.com ini, DNS google.com ini apa sih address IP-nya dan sebagainya. Lanjutnya kita akan menjalankan perintah network shell, ya, adalah command line scripting utility yang sangat powerful ya. Memungkinkan untuk melihat mengubah hampir semua aspek konfigurasi jaringan di komputer kita atau di sistem kita, mulai dari IP address, DHCP, DNS, WINS hingga mengatur firewall. Ini bisa semua ya. Jadi biasanya digunakannya oleh admin jaringan untuk mengatur jaringan yang kita ada di komputer kita. Contoh kita akan menjalankan perintah nets interface IP show config. Nah, di sini memunculkan semua config IP kita. Seperti itu. Lanjutnya kita akan menjalankan perintah root, di mana perintah root ini digunakan untuk melihat atau memanipulasi IP routing table di komputer kita ya. Routing table ini menentukan kemana paket data yang akan dikirim berdasarkan alamat tujuannya. Root biasanya digunakan di lingkungan jaringan yang lebih kompleks, jadi nggak di yang simple jaringannya, di yang lebih kompleks. Misalnya lebih dari satu router ya, jika ada lebih dari satu router biasanya root ini dipakai ya. Kita akan coba menggunakan root di sini. Kita akan print saja root print. Nah, di sini kita bisa melihat apa saja yang table dari jaringan kita ya. Selanjutnya yang terakhir adalah perintah net. Net ini adalah serangkaian perintah utilitas jaringan yang sudah lama tapi masih sangat berguna. Dengan net ini kita bisa melihat komputer lain di jaringan yang sama di jaringan yang kita pakai sekarang. Kita coba saja untuk menjalankan net view. Nah, ini akan loading dulu sebentar dan dia akan menampilkan apa saja yang. Nah, di sini karena tidak ada atau error, listnya workgroupnya tidak ada, berarti dia tidak menemukan datanya. Tapi kita sudah berhasil menjalankan perintah net. Kurang lebih itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga penjelasannya jelas dan bisa dipahami. Akhir kata saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.